Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairi. Lexus ES 300h, mobil yang saya belikan untuk istri saya. Saya order di Gias 2021, mobilnya datang di awal 2022 dan di video kali ini saya akan beritahukan ke Anda apa saja hal yang saya suka dari mobil ini dan apa hal yang tidak begitu saya suka dari Lexus ES 300h. Sedikit cerita di balik Lexus ES 300h ini. Jadi istri saya itu sebelumnya pakai Mercedes-Benz C300W205. Sebenarnya itu keinginan saya sih. Saya beli dari Auto High waktu itu. Mobilnya enak, performanya enak, nyetirnya enak. Tapi memang buat penumpang istri saya merasa kurang nyaman. Bantingannya agak keras. Kemudian di belakangnya juga nggak terlalu lega. Dan akhirnya ketika saya tunjukkan di Gias 2021 ada mobil ini, dia langsung suka dan saya juga selalu suka Lexus ES 300h ini. Dan kebetulan di 2021 itu baru facelift untuk 2022 dan akhirnya dibelilah mobil ini. Salah satu alasan kenapa mobil ini dibeli adalah karena value for money-nya yang menurut saya luar biasa. Waktu itu dibeli harga 1,1 miliar rupiah ES 300h, sedangkan dibandingkan kompetitornya seperti Mercedes-Benz E300 atau BMW 530i, ini harganya lebih rendah. Padahal mesinnya hybrid, besarnya lebih besar. Jadi itu sangat menarik perhatian saya. Dimensinya lebih besar, kelengkapan belakangnya lebih baik, kenyamanan penumpangnya lebih baik menurut saya pada saat itu. Kemudian mesinnya juga hybrid tapi bisa lebih murah dari rival-rivalnya yang belum menggunakan teknologi hybrid. Nah, tapi apakah pilihan saya ke mobil ini benar? Nanti akan saya simpulkan di akhir. Tapi sekarang kita lihat dulu hal-hal yang saya suka dan hal-hal yang saya tidak suka. Mulai dari yang tidak suka dulu. Hal pertama yang kurang begitu saya suka dari Lexus ES 300h ini adalah layout interiornya. Jadi di era sekarang itu rival-rivalnya sudah benar-benar minimalis dalamnya. Sedangkan di Lexus ini masih dipenuhi tombol-tombol fisik. Yang mana sebenarnya dalam satu sisi itu baik karena sangat mudah untuk mengoperasikannya walaupun secara visual memang tidak semodern dan tidak sefuturistis rivalnya. Tapi yang paling mengganggu saya sebenarnya bukan tombol-tombolnya. Tapi ada satu tombol yang benar-benar saya nggak ngerti kenapa ditempatkan di situ, yaitu ini. Tombol driving mode. Jadi driving mode-nya ini dan stability control itu diletakkan di atas interior seperti ini dan bentuknya aneh. Memang secara visibilitas ini terlihat jelas, tapi tidak lazim mode berkendara itu diletakkan di atas seperti ini. Biasanya itu di bawah atau dekat dengan transmisi sehingga lebih intuitif. Ini akhirnya saya nggak pernah gunakan sama sekali mode berkendara ini karena agak aneh saja gitu di sini. Kurang sporty gitu rasanya. Padahal kan biasanya kalau kita mau pindah mode berkendara itu pindah ke sport. Cuman rasanya nggak enak dipandang mata tombol yang ada di atas ini. Ya mungkin itu hal kecil berkaitan sama selera tapi bukan selera saya. Nah sekarang kita masuk ke hal yang saya suka. Yang pertama yaitu desain eksteriornya. Desain eksteriornya ini punya daya tarik tersendiri menurut saya. Dia anggun, dia terlihat formal, tapi juga tidak kaku. Spindle grillnya di depan, lekukan di lampunya, kemudian overlapping di bagasi belakang. Dan entah kenapa ya, Lexus itu ketika masuk ke satu tempat, ketika berjalan itu ada wibawa tersendiri. Wibawa yang berbeda dibandingkan rival-rival lainnya walaupun rival dari Jerman sekalipun. Nah, melengkapi desain eksterior yang menurut saya berwibawa ini, itu adalah kualitas pengecatannya. Ini warna hitam metalik yang saya pilih ini kalau dilihat dari dekat. Wow, kilap dari metaliknya itu sangat keren. Dan pada saat saya PPF, kebetulan mobil ini sudah di PPF di Vikul bilang bahwa Lexus memiliki
kualitas pengecatan yang terbaik dari semua merek mobil yang pernah masuk di sana. Semua merek mobil yang masuk di sana ketika di inspeksi itu biasanya adalah cacat-cacat, berapa cacat-cacat kecil yang mungkin tidak terlihat mata kecuali dilihat dari dekat, tapi Lexus berkali-kali itu catnya tanpa cacat ketika masuk ke PPF. Nah, paduan cat, desain membuat tampilan mobil ini berbeda dan terasa lebih mahal dibandingkan harganya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang tidak saya suka berikutnya, yaitu no USB-C. Ya, jadi mobil ini modern, mobil ini masih dijual di showroom, belum berganti model. Ini adalah the latest ES300H, tapi dia tidak memiliki USB-C slot sama sekali, hanya ada USB-A biasa. Walaupun banyak ya, USB-A-nya ada 2 di belakang, di depan juga ada 2, kemudian masih ada wireless charger di depan, ada wireless charger di belakang. Tapi untuk yang fast charging seperti USB-C ternyata mobil ini belum ada. Kita masuk ke hal yang saya suka berikutnya. Adalah hal utama yang membuat saya membeli mobil ini adalah kenyamanan penumpang belakang. Wow, lihat ini, legroomnya sangat lega, headroomnya masih memadai. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan rear seat entertainment yang dia lepas ya. Jadi dia tidak terkoneksi dengan sistem di mobil, sehingga dia bisa tethering internet dan kita bisa YouTube, bisa Netflix di sini. Dan ini jauh lebih berguna rear seat entertainment-nya itu dibandingkan yang kita hanya bisa memantau kondisi mobil dan tidak bisa internet. Di sini bisa browsing, bisa YouTube, bisa Netflix. Jadi buat hiburan anak-anak tuh lebih senang gitu di belakang. Dan ini joknya nyaman, kemudian di konsol armrest ini ada tombol-tombol pengatur, ada buat reclining. Yes, kursinya bisa reclining dan cukup rebah sehingga sangat santai. Ada pengatur AC, pengatur audio. Jadi kalau kita mau mengatur audio mobil, kita bisa dari sini. Kalau kita mau rear seat entertainment, kita bisa langsung ke rear seat entertainment-nya. Dan kalau misalnya legroomnya kurang lega, kita bisa majukan seperti ini. Bangkunya sampai kita benar-benar lega. Jadi kelihatan sekali kalau Lexus ES300H ini dibuat untuk fokus ke penumpang belakang. Di kelasnya ini yang terbaik. Bahkan Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 maupun BMW seri 5 itu tidak ada yang bisa mendekati kenyamanan serta kelegaan ruang belakang dari Lexus ES300H ini. Benar-benar total comfort di belakang, serasa mobil kelas di atasnya. Nah, tapi ini juga berhubungan dengan hal yang kurang saya suka berikutnya adalah walaupun entertainment sistemnya bisa internet, bisa YouTube, bisa Netflix, sayangnya rear seat entertainment ini tidak terhubung ke sistem audio Mark Levinson-nya. Jadi kita kalau mau mendengarkan entertainment ini, kita dengarkan langsung dari speaker kecilnya yang pasti suaranya biasa saja, atau kita gunakan headset. Padahal kalau misalnya engineer Lexus menghubungkan ini saja, nggak usah dengan sistem mobil tapi dengan Mark Levinson-nya saja, pasti akan jauh lebih menyenangkan. Masuk ke hal yang saya suka berikutnya, itu masih di belakang, adalah privacy yang ditawarkan oleh mobil ini. Dia memiliki tirai di kiri, di kanan, kemudian bahkan sampai kaca kecil di belakang ini juga ada tirainya. Walaupun sayangnya memang tirainya belum elektrik ya. Terus yang di belakang ini juga ada tirai dan ini bisa diitukan secara elektrik. Nah, ini kita bisa lihat, dia ada tirai yang benar-benar membuat kita makin dingin di dalam dan memakin privacy, dan semua itu dikontrol dari tombol penumpang ini. Jadi benar-benar ketika kita berjalan dengan mobil ini tidak perlu kaca film yang gelap-gelap amat gitu ya, tapi kita butuh privacy, itu semua langsung ada tirai yang lengkap dari samping, jendela besar, jendela kecil sampai ke belakang. Kembali ke depan, untuk hal yang kurang saya suka berikutnya adalah touchpad-nya.
Terus terang saya lebih senang menggunakan dial seperti BMW iDrive gitu, atau di Mercedes-Benz juga di beberapa model terdahulu itu menggunakan dial putar, karena ini kurang begitu natural ya menggunakannya. Kalau kita ke menu gitu ya, kita mau menggeser-geser tuh memang ada haptiknya ya, jadi ada kayak getarannya gitu. Tapi sering banget saya mau pindah satu aja, mau pindah dari info ke apps gitu ya, kelewatan gitu. Harus tapi kalau pelan-pelan kadang-kadang nggak geser. Jadi nggak natural gitu. Seringan kelewatan tuh. Jadi bener-bener nggak semudah kalau menggunakan tuas putar. Cuman ya ini khasnya Lexus. Untungnya masih bisa tetap menggunakan layar sentuhnya. Tapi kadang-kadang kan kita kalau layar sentuh itu, kalau lagi nyetir itu kan bisa distraction. Kadang-kadang kita pakai touchpad dan touchpadnya kurang natural untuk digunakan. Hal yang saya suka berikutnya dari mobil ini, lihat ini. Kacanya double glass. Bukan hanya di depan tapi sampai di belakang. Dan itu membuat keheningan kabinnya saat berjalan itu luar biasa. Dan setahu saya ini satu-satunya di kelasnya. Biasanya kaca double glass ini digunakan di mobil-mobil yang mobil sedan yang kelasnya lebih tinggi dari ES, yaitu mungkin di Lexus LS atau di Mercy S-Class, BMW seri 7. Tapi Lexus ES walaupun dia sekelas seri 5, sekelas E-Class, dia sudah menggunakan double glass. Ini fitur yang tidak murah dan ini secara drastis membuat kabin itu menjadi jauh lebih hening. Oke, itu dia 4 hal yang saya suka dan 4 hal yang tidak saya suka dari Lexus ES 300h ini. Tapi tenang, masih ada 4 yang saya suka lagi dan 4 yang saya tidak suka lagi. Yang itu nanti berkaitan dengan pengendaraan mobil ini. Jadi kita akan berjalan. Tapi sebelumnya kita coffee break dulu. Ref, kita istirahat dulu. Di, Bel. Nah, kebetulan nih tadi dibawain sama si Revi nih, kopi. Ngopi kita. Jadi benar-benar coffee break. Yoi. Kopi apa nih, Raf? Nah, ini produk baru dari Kopi Kenangan nih, Mas Fer. Enak kan? Enak ya? Indonesiano ya namanya. Ya ini rasanya tuh bener-bener khas kopi hitam Indonesia yang berkualitas. Dapat banget nih Indonesia experience-nya. Ya. Tapi kenapa namanya Indonesiano ya? Kita kan orang Indonesia. Ya minumnya Indonesiano bukan Americano. Iya. Kreatif juga ya. Tapi ini cocok nih, Mas, untuk diminum sehari-hari. Iya, seger nih. Iya. Dah, yuk. Yuk. Coffee break selesai, kita lanjut Jalan. syuting. Jalan. Let's go. Yuk. Oke. Kita jalan. Nggak lupa tadi sebelum berangkat saya bawa bekal kopi kenangan Indonesiano dulu di mobil. Biar kalau aus, kalau lagi kurang seger, tinggal langsung minum. Rasanya enak. Kopi Indonesia banget, kualitas tinggi. Kopi hitam Indonesia. Oke, jadi ada beberapa hal sebenarnya mengenai mobil ini yang di luar teknis ya. Jadi pengalaman yang non teknis. Itu misalnya seperti pelayanan dari Lexus tuh memang berbeda ya. Bahkan dibandingkan merek premium lain. Dimulai dari salesnya ya, atau Lexus menyebutnya sebagai brand associate gitu ya. Itu beda. Jujur aja kadang-kadang saya kalau lagi mau belanja mobil terus ketemu salesnya gitu ya, ada kesan kayaknya salesnya tuh pengen ayo buru-buru menutup deal supaya cepet deal gitu ya, karena mungkin setelah deal kan mereka dapat insentif gitu ya, dan supaya nggak berlama-lama prosesnya. Di Lexus tuh nggak ada diburu-buru untuk ngedeal tuh, nggak ada. Kan ada cara harus buat ngeburu-buru ngedeal tuh, kayak jadi warna apa nih maunya Pak Fitra gitu kan, terus jadi nanti mau dikirimnya kemana nih, padahal belum deal gitu kan. Itu adalah cara halus buat mempercepat orang untuk deal gitu. Tapi saya nggak mendapatkan kesan sama sekali di situ. Benar-benar dia melayani semua pertanyaan saya, bahkan ketika deal ya itu benar-benar dari saya, dan sampai setelah deal itu juga saya masih merasa diperhatikan gitu, bukan hanya oleh
brand associate bersangkutan, tapi juga oleh dealer Lexusnya. Setiap kali perawatan itu diingatkan itu bukan dari mesin ya, bahkan memang ada PIC-nya yang mengingatkan. Ketika saya balas juga langsung dibalas lagi. Bahkan ketika beberapa kali saya nggak bisa bawa mobil ke Lexus, itu dijemput ke rumah gitu. Terus ketika Lexus itu ada acara-acara resmi, ada acara preview mobil gitu ya, yang dihadiri oleh kalangan terbatas, itu suka diundang, bukan sebagai media ya, sebagai Lexus owner gitu. Jadi ngerasa enak aja experience-nya. Belum lagi ketika kita main ke booth-nya Lexus di Gias gitu misalnya kemarin, kita feel free, walaupun kita nggak beli Lexus lagi gitu ya, mereka tetap ramah, mereka seperti ketemu teman lama gitu, Pak Fitra gitu. Ya mungkin juga karena Lexus penjualannya belum sebanyak rival premium lainnya, tapi ada rasa nyaman tersendiri pelayanan Lexus di Indonesia ya. Saya nggak tahu kalau di luar negeri. Tapi itu nggak akan saya masukkan ke hal yang saya suka, karena hal yang saya suka dan tidak suka murni berkaitan dengan mobilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke terakhir, hal yang saya suka kan. Oke, artinya nextnya adalah hal yang tidak begitu saya suka, atau hal yang tidak saya suka. Hal berikutnya yang tidak begitu saya suka dari mobil ini adalah performanya. Apalagi mobil ini menyandang emblem 300 ES300H, artinya dia mestinya setara lah dengan Mercy E300 atau BMW 530i. Tapi ya kenyataannya enggak, karena di atas kertas paduan antara mesin bensin dan tenaga listriknya aja tuh secara total hanya menghasilkan 214 HP. Bayangkan kompetitornya itu sudah menghasilkan 250 HP-an. Akhirnya 0 sampai 100 km per jam, kalau rival-rivalnya itu bisa di 7 detikan, mobil ini 8 detik besar, 8,9 detik. Jadi kalau mau performa yang memukau ya bukan ini mobilnya. Ini mobil yang lebih enak dibawa santai. Walaupun tidak pernah terasa ini ya, tidak pernah terasa underpower, tapi yang nggak heboh juga tenaganya. Tidak mencerminkan 300-nya itu. Nah, tapi mungkin itu berkaitan dengan hal yang saya suka berikutnya. Hal yang saya suka berikutnya pada saat menjalankan mobil ini, definitely tidak bisa dibantah, adalah konsumsi BBM-nya yang luar biasa impresif. 1 tahun tidak saya riset sama sekali MID-nya, dan mobil ini melewati berbagai macam kondisi jalan, tapi sebagian besar berada di Jakarta dengan kondisi yang lumayan macet. Hasilnya 19,4 km per liter. Wow, itu menakjubkan untuk medium luxury sedan seperti ini. Dan lebih mencengangkan lagi adalah pada saat saya riset, kira-kira sebulan yang lalu saya riset, jadi udah berjalan mungkin 500-600 kilo, dan kondisi jalan kebetulan nggak begitu macet, ada keluar kotanya juga, mobil ini bisa di atas 20 km per liter nih. Sampai sekarang masih 20,6 km per liter. Itu konsumsi bahan bakar yang setara hatchback kecil LCGC. Hal berikutnya yang tidak begitu saya suka dari mobil ini adalah faktor fun to drive-nya. Kalau Anda pengemudi antusias, Anda yang benar-benar senang mengemudi, mengharapkan yang faktor fun to drive yang tinggi dari sebuah mobil untuk Anda kendarai sendiri, bukan ini mobilnya. Karena bukannya mobil ini nggak enak ya dikendarai, mobil ini enak dikendarai, tapi bukan yang mengasihkan. Satu, transmisinya CVT, jadi ketika Anda akselerasi ya gitu ya, nggak ada suara mesin yang menggugah, kemudian tidak ada perpindahan giginya, bahkan suaranya pun samar-samar terdengar. Kemudian setirnya juga tidak memberi feedback yang
cukup dari jalan. Ya setirnya nice, tapi bukan setir yang sporty. Tidak ada setelan sporty di setir. Walaupun saya masukkan ke sport ya sama aja. Bukan mobil untuk pengendaraan agresif. Dan ada feeling ini loh. Ketika Anda nyetir Lexus ES 300h sendiri dan kemudian Anda melihat spion di belakang, tempat duduk belakangnya nyaman, luas dengan tombol-tombol pengontrol, rear seat entertainment, ada perasaan kayak ya mungkin lebih cocok driver ya di kanan depan ini. Dan itu agak berbeda dengan rival-rivalnya dari Jerman yang memang sangat menggugah untuk dikendarai sendiri. Mobil ini lebih menggugah untuk diduduki di belakang dibandingkan dikendarai sendiri. Biasa saja gitu, tidak ada faktor fun to drive yang menonjol dari mobil ini. Lanjut ke hal yang saya suka berikutnya adalah Lexus safety systemnya. Jadi fitur radar di mobil ini bukan hanya kamera, tapi juga sudah dilengkapi radar di depan untuk memantau jarak, sehingga dia bisa memakai fitur adaptive cruise control, lane keep assist, dan sangat halus. Bahkan bisa sampai merayap di kemacetan. Ini sangat enak untuk perjalanan jauh. Saya pernah melakukan perjalanan ke Cirebon bersama istri saya. Itu di tol benar-benar nyaman. Kita setir di setirin, kemudian jarak ke depan itu dijaga, dan semuanya itu dilakukan dengan sangat halus. Jadi terlihat bahwa Lexus safety system ini nyaman untuk digunakan. Bukan sekedar menjaga jarak dengan pengereman yang mendadak, akselerasi yang terlalu kuat gitu ya. Dia natural rasanya. Masuk hal yang tidak begitu saya suka berikutnya adalah visibilitas belakang. Jadi konsekuensi dari bentuk buritan mobil ini yang melandai, jadi kaca belakangnya itu nggak terlalu besar visibilitasnya. Hampir memadai lah. Tapi begitu ada orang duduk di belakang, apalagi ada 2 atau 3 orang duduk di belakang, maka hampir tertutup kaca belakang. Apalagi di spion ini juga tidak ada option kamera, jadi tidak bisa di switch ke kamera belakang di sini. Ya, jadi visibilitasnya nggak terlalu bagus. Padahal visibilitas ke depan, kanan, kiri itu bagus, tapi ke belakang ya konsekuensi dari desain. Masuk ke hal yang saya suka berikutnya adalah bantingan suspensinya. Menurut saya ini yang terbaik di kelasnya. Lihat ini. Lembut sekali. Padahal mobil ini bukan menggunakan air suspension. Memang tidak senyaman air suspension ya, tapi ini untuk ukuran suspensi normal yang bukan electronically controlled, yang mungkin tidak mahal juga. Kalau misalnya terjadi kerusakan, ini karakter bantingannya sangat lembut dan dewasa. Dia lebih ke arah empuk ketimbang firm. Memang mungkin ya handlingnya masih sangat memadai, tidak sebaik rival-rivalnya dari Jerman terutama, tapi saya lebih prefer ini. Bantingannya sangat nyaman di jalan bergelombang, di jalan tol, benar-benar ternyaman di kelasnya. Sekarang masuk hal yang tidak saya suka, yang terakhir ya. Yang terakhir ini oke deh, kita coba yang non teknis. Yaitu ya tidak bisa memungkiri fakta bahwa walaupun Lexus sudah sangat diterima, tapi service centernya masih jauh lebih sedikit dibandingkan kompetitornya, terutama Mercedes-Benz dan BMW. Jadi nggak banyak pilihan untuk melakukan perawatan berkala mobil ini. Dan saya sendiri yang dekat rumah saya tidak ada. Jadi kalau mau melakukan perawatan itu memang harus agak jauh. Dan itu disayangkan karena service center Lexus atau Lexus Gallery mereka bilangnya, itu untuk melakukan service itu sangat enak gitu. Pelayanannya tuh luar biasa kalau kita bawa mobil servis sendiri ke Lexus Gallery. Cuman ya jumlahnya masih sangat terbatas. Di Jakarta saja masih terbatas, cuma ada 3 kalau nggak salah. Di luar Jakarta apalagi. Ya itu yang non teknis yang tidak saya suka dari Lexus. Mungkin kedepannya akan bisa berkembang, tapi sekarang masih sangat sedikit. Nah, untuk hal yang saya suka, yang terakhir juga saya akan non teknis, yaitu Lexus Parking Privilege.
parkiran khusus Lexus di mall-mall, nggak semua mall tapi ada beberapa mall di Jakarta yang saya ingat itu di Mall Kelapa Gading, kemudian di Plaza Indonesia, kalau nggak salah ya, kemudian di Surabaya juga ada. Jadi kalau daftar lengkapnya bisa lihat di websitenya Lexus, tapi itu adalah layanan yang tidak ternilai rasanya gitu. Jadi kita biasanya ke mall seperti di weekend itu sangat susah mencari parkir, tapi kalau kita bawa Lexus, tinggal parkir aja depan pintu utama dan langsung semuanya mudah. Itu layanan yang belum dimiliki merek premium apapun di Indonesia. Memang nyaman mobil ini, membuai. Tapi tenang, kalau udah mulai ngantuk, minum kopi kenangan lagi, Indonesiano. Ya, jadi begitulah hal-hal yang saya suka dan kurang suka dari Lexus ES 300h ini. Jadi bagaimana setelah 1,5 tahun memiliki mobil ini, tidak menyesal sama sekali memesan mobil ini, menunggu mobil ini. Bahkan sampai sekarang istri saya masih sangat menikmati, terutama duduk di bagian belakangnya. Saya juga sangat senang masih memiliki mobil ini, dan ini salah satu pembelian terbaik yang pernah saya lakukan dan masih merasa worth it sekali dengan harga yang dibayarkan. Tapi ya memang plus dan minusnya tadi Anda bisa lihat seperti itu. Nah, sekarang saya juga nggak tahu mobilnya ini masih inden apa enggak. Tapi kalaupun inden mungkin nggak selama dulu gitu ya. Dulu tuh sempat setahun lebih inden mobil ini karena banyaknya permintaan dan supply-nya tuh sedikit. Karena ini kan benar-benar build up langsung dari Jepang, bukan CKD. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau lihat mobilnya langsung, Anda langsung bisa ke gerai Lexus di mana saja. Tapi overall, puas sekali memiliki Lexus ES 300h ini. Masih menjadi salah satu mobil paling favorit di rumah bagi saya, istri saya, keluarga saya. Memang jarang dipakai, ini mobil sangat jarang dipakai. Tapi setiap kali dipakai, selalu memberikan kepuasan bagi kami. Jadi begitu aja video kali ini plus minus dari Lexus ES 300h ini. Terima kasih Anda sudah menonton videonya. Terima kasih juga buat Revi yang sudah bawain kopi kenangan tadi, enak sekali, bikin seger, bikin semangat reviewnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Rev, kopi kenangannya masih ada nggak? Masih ada. Oke. Mau ah.